apa sih Maulid Nabi itu? Apalagi kita lihat berita-berita korupsi gede-gedean atau lagi bansos yang rame-rame ini, ya Allah. Kalau cinta kepada manusia gitu, aneh juga ya, menyakitkan gitu ya kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rembuk Podcast, selamat datang di Rembuk Podcast Hima Prodi Manajemen Dakwah UINSA. Bersama aku Ababil Firdaus Ramadan yang biasa dipanggil Abil atau Ababil. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani sama Kak Muhammad Sirojul Faizin yang akrab disapa Kak Rojul. Kak Rojul ini juga sebagai mahasiswa manajemen dakwah UINSA angkatan 2019. Nah, yuk kita sapa-sapa dulu nih bersama Kak Rojul. Halo Kak Rojul. Ya, halo. Nah, Sobat Rembut Podcast, di episode pertama ini kita akan membahas tentang melihat Islam dari perayaan Maulid Nabi. Dilihat sedikit terlambat ya teman-teman, tapi berhubung momennya masih bulan Maulid, jadi kita bakal kupas tuntas bersama Kak Rojul. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Makanya tetap stay tune terus di Rembuk Podcast. Sebelum kita memulai obrolan lebih lanjut, nggak afdol dong kalau kita nggak kenalan sama narasumber kita. Halo Kak Rojul. Ya, halo. Apa kabar Kak Rojul? Alhamdulillah diberi kebaikan. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kak Rojul domisili mana nih? Untuk saya domisili Surabaya, Oh Surabaya. Surabaya mana Kak Rojul? daerah Rungkut Tengah. Oh Rongkon. Kak Rojul kesibukannya apa ya Kak saat ini? Untuk saat ini bukannya itu lebih ke organisasi. Kalau kan aku juga mengurusi organisasi dari pondok pesantren, juga mengurusi organisasi yang lingkungan sekitar ini di daerah rumahku seperti ini. Dan terus disambi untuk kuliah. Jadi harus kuat lah, harus strong. Semoga aja tetap diberi kekuatan ya Kak Rojul. Semangat buat kesibukannya Kak Rojul ya. Ya, terima kasih. Kak Rojul, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melihat Islam dari perayaan Maulid Nabi. Menurut Kak Rojul, apa sih Maulid Nabi itu? Sebelumnya, kalau menurut saya sendiri, Maulid Nabi itu adalah cara kita berpartisipasi untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kita kok disuruh merayakan hari kelahirannya, sedangkan para alim ulama, para waliullah itu diperingati hari kematian. Ini ada satu firman Allah yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidak akan kuutus engkau, hai Muhammad, kecuali merahmati alam semesta ini. Seperti itu. Kalau melihat dari sumber lain, Maulid itu diambil dari kata bahasa Arab yang artinya walada yalidu, yang bermakna kelahiran, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun pelaksanaannya, Maulid merupakan kegiatan keagamaan yang mengandung esensi pesan ayat suci Al-Quran disertakan kisah-kisah seputar kehidupan Nabi Muhammad. Dan biasanya di akhir acara perayaan Maulid itu ada yang namanya makan-makan. Itu kalau menurut sumber-sumber lain. Ya, dari pernyataan Kak Rojul, apa saja di perayaan Maulid Nabi, apa hanya bersolawat saja Kak Rojul? Kan kita merayakan Maulid Nabi ya, mengagung-agungkan
mengagungkan Nabi Muhammad. Al-Quran itu sudah disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhallazina shollu 'alaihi taslima. Artinya barang apa yang merayakan barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersolawat. Jadi nggak harus solawat, ada juga kita harus meneladani akhlak suri tauladannya. Aslinya kalau kan ini kita di bulan Maulid ya, artinya kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kalau menurut saya sendiri itu lebih ke perbanyak sholawat aja. Jadi ada sih kayak meneladani suri tauladan Nabi Muhammad, itu juga harus dibangkitkan, dapat diterapkan di bulan Maulid. Sedikit cerita tentang membaca sholawat. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi pada waktu saya berada di pondok pesantren, itu saya mendengarkan tausiah dari ibu saya bahwasanya barang siapa umat manusia yang bersolawat kepada Nabi, maka akan dipermudah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan. Saya mencoba itu kan, guru saya tidak usah panjang-panjang, tidak usah solawat nariyah, solawat, jadi tidak perlu, cukup dengan bacaan sallallahu alaihi sebanyak 1000 kali dalam sehari. Tapi kalau dipikir-pikir, saya sendiri itu baca solawat 1000 kan baru pertama ingin membaca, itu rasanya, tapi saya melawan semua. Saya baca sendiri dan akhirnya biasa selang beberapa hari itu fadilahnya lambat. Saya dapat, saya urusan sekolah saya, bahkan yang aslinya saya itu ingin dengar sama orang tua saya, tapi nggak boleh, itu diperbolehkan. Jadi perbanyak sholawat aja, panjang-panjang. Kalau saya itu sholawat Muhammad, saya sholat itu nggak butuh waktu lama. Saya itu biasanya ya kan sholawat itu dibaca dalam hati. Artinya ketika saya sedang berbicara dengan sampean kayak gini, dengan saya bisa sholat cukup sholawat itu sudah diterima. Jadi lebih banyak kita sholawat kepada Nabi Muhammad, maka akan dipermudah semua urusan kita sama diri. Jadi kalau misal kita ya kepingin apa itu, sholawatin aja, insya Allah akan terkabul seperti itu. Gitu ya Kak Rojul. Ya. Jadi menurut Kak Rojul, apalagi di pandemi COVID-19 seperti ini Kak Rojul ya. Daripada kita memberikan orang was-was, acara besar-besaran, lebih baik kita kayak sholawat saja gitu ya Kak ya. Iya. Tentunya dari Maulid Nabi ini kan kayak meneladani akhlaknya Rasulullah gitu ya Kak ya. Nah, menurut Kakak bagaimana sih Kak caranya meneladani akhlak Rasulullah pada generasi milenial seperti ini? Aslinya itu untuk meneladani Rasulullah itu mudah, cukup bertanya dengan diri kita sendiri, apakah diri kita ini mau merubah akhlak kita yang jelek dirubah menjadi akhlak yang baik seperti akhlak Rasulullah. Jadi yang pertama itu harus ada niat dari diri kita sendiri. Ya, kita niat untuk meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Niat sudah. Terus setelah niat kita yang harus dilakukan? Ya, kita contoh akhlak Rasulullah seperti berpegang teguh kepada Quran. Sekarang banyak nih para nggak usah tinggi-tinggi, kita sendiri aja kalau misal lagi kepepet, kita mau bilang jujur itu kan sulit. Padahal sudah ada pepatah yang mengatakan jujur
jujur itu apa sih pepatah itu, lupa aku. Jujurlah walaupun itu pahit. Jadi kejujuran ini penting, sangat penting. Allah Ta'ala berfirman yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang yang jujur itu karena kejujurannya dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 3 sampai 3 ayat 23 sampai 20. Jadi yang pertama kita harus jujur. Nah, yang kedua kita harus senantiasa berprasangka. Di sini Rasulullah bersabda, jauhkanlah dirimu di prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling riwayat Bukhari. Nah, di sini jelas menunjukkan bahwa seorang muslim atau seorang pemuda ya harus menjauhi sifat berburuk sangka kepada orang lain, apalagi sama orang muslim. Lebih baik kita sebagai pemuda mencari dulu asal usulnya, dari mana berita itu berada, siapa yang memberi berita itu, terus yang memberi berita ini asal usulnya dari mana. Jadi kita harus telaah lebih jauh agar kita tidak berprasangka dan senantiasa berprasangka. Ketiga, ini ada menjaga pandangan dari yang haram. Menjaga mata dari pandangan yang haram ini adalah merupakan akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah itu menjamin masuk surga bagi orang-orang yang salah satu dari sifat-sifat mereka dalam menjaga pandangan. Abu Umamah ini pernah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah jaminan padaku 6 perkara, maka aku jamin bagi kalian surga. Jika salah seorang kalian berkata, maka janganlah berdusta. Jika diberi amanah, janganlah berkhianat. Dan jika dia diberi janji, janganlah menyelisihinya. Dan tundukkanlah pandangan kalian, cegahlah tangan-tangan kalian dari menyakiti orang lain. Dan jagalah kemaluan. Jadi kita harus penting jaga pandangan. Karena kalau misal kita memandang hal-hal yang tidak sewajarnya dan itu tidak sengaja, itu termasuk rezeki bagi kita. Tapi kalau kita mengulangi lagi, nah itu jadi dosa, paham? Kan kita sering ya, misal lagi jalan-jalan, ada siapa tuh ukti sliwer, itu nilainya rezeki. Akan tetapi kalau kita menengok lagi, lihat si ukti, apalagi disertai hawa nafsu, itu bahaya. Bahkan itu bisa menjadi dosa yang sangat. Kemudian yang keempat, jangan ikut campur urusan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka berbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan. Jadi, misal ya, teman kita lagi ada rancu lah, ada konflik. Kita jangan langsung ikut mencampuri urusan orang lain tanpa kita mengetahui asal usulnya. Bisa jadi kita ikut campur itu tambah memperkeruh suasana, jadi masalahnya itu tambah besar. Dan bisa jadi kita ikut campur kita bisa memperbaiki. Jadi sebelum kita ikut campur kita harus menelaah mana sih asal usulnya, kok bisa seperti kok jadi kayak gini. Mungkin itu saja sih 4 dari kalau menurut. Jadi menurut Rajul meneladani akhlak Rasulullah di zaman milenial itu dari 4 hal itu ya Kak Rajul ya. Apalagi hal yang pertama yang disebutkan Kak Rajul itu jujur. Jadi sangat sulit mungkin Kak ya di zaman-zaman sekarang itu
apalagi kita lihat berita-berita korupsi gede-gedean atau Nah, lagi bansos yang rame-rame ini, ya Allah. iya bansos ini. Apakah gimana sih para petinggi-petinggi Nah, gimana itu mengelolanya? itu Kita pun saya masih ya sebagai bertanya-tanya itu. kita sebagai rakyat biasa ini, kok bisa melongo gitu? Tega ya. Kalian itu diberi amanah, ternyata yang kalian berikan kepada rakyat itu seperti ini gitu. Soalnya kan masyarakat juga kan pandemi gini butuh Iya, bantuan lagi dari lagi negara. Bisa-bisanya ya kan? Nggak bisa. emang jujur itu sulit. Saya sendiri aja, kalau kalau sampai tanya ke saya apakah kakak jujur, saya jawab tidak. Soalnya saya pernah berbohong, dan jujur itu nggak semua orang bisa berbuat jujur. Itu perlu perjuangan yang sangat kuat. Kalau tapi kita sebagai manusia harus berusaha lah, berkata jujur, berkata apa ada. Kan hadis juga mengatakan kalau apabila yang jujur, jujur membawa kebaikan. Nah, kebaikan membawa kita kepada yang surga ya kayak. Bagaimana kalau di perayaan Maulid Nabi itu kan biasanya guys ya, kayak ngadakan makan-makan gitu habis sholawat, kajian, makan-makan juga gitu. Nah, bagaimana sih Kak cara ngadepin orang yang pergi ke Maulidan hanya berburu makanan bukan untuk niat sholawat kepada Nabi. Nah, ini kan banyak sih Kak kayak pemuda atau anak-anak gitu di zaman sekarang. Ya, itu lucu tapi gimana ya? Kalau itu sih banyak ya, apa? Ya nggak banyak sih. Tapi lucu aja lihat orang-orang ya pahalanya itu nanggung. Dia hanya dapat kekenyangan. Dia dapat kekenyangan saja tanpa dapat pahala untuk di akhirat. Jadi kalau menurut saya sendiri, melihat orang-orang seperti itu, kita tidak usah menyalahkan, kita tidak usah mengolok-olok. Jadi cukup kita ajak ke dalam, supaya ke dalam hal kebaikan. Artinya kita rubah mindset mereka, ikut Maulid Nabi, dia harus bersolawat kepada Nabi agar mendapat syafaat serta mendapat makanan itu kan. Hmm. Jadi cukup kita selingi aja lah, guyon-guyon. Kan nggak rugi ya, gitu. Kamu nggak rugi tak ikut Maulid Nabi, cuma dapat makan aja, nggak dapat syafaat gitu. Sedangkan yang dipentingkan ketika kita ikut Maulid Nabi itu adalah syafaatnya Rasulullah. Jadi cukup kita aja atau kita rayu. Pokok jangan sampai kita mengolok-olok, karena itu nggak baik, nggak bagus lah. Mungkin seperti itu. Jadi menurut Kak Rojul nggak apa-apa sih ya kalau Iya, gitu. Tetap diajak saja, soalnya setidaknya hal positif mengajak pelan-pelan. Biasanya kan orang berbuat baik kan harus dengan proses gitu ya Kak. ya. Eh, Menurut Kak Rojul, apakah diperkenankan pada hari Maulid itu berpuasa Kak? Kalau menurut saya itu nggak apa-apa gitu. Ya puasa, tapi di Senin, kan hari Senin kan waktu kelahiran. Puasa di hari Senin dengan tujuan apa ya, memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi nggak apa-apa, tapi disunahkan, tidak harus berpuasa. Gitu. Jadi diperbolehkan ya Kak. Iya, berboleh. Kalau tidak melakukan pun juga nggak apa-apa. Kalau melakukan mendapatkan pahala. Siap, siap. Nah, untuk menurut Kak Rojul, apa sih Kak hikmah dari perayaan Maulid Nabi ini? Kalau menurut saya sendiri itu ada 3 hikmah dalam merayakan. Yang pertama, kita dapat meneladani sifat dan akhlak Muhammad dalam hal kesabaran, keteguhan hati, dan terutama perjuangan beliau
dalam menjalankan atau menyebarkan agama Allah. Dua, semua sifat Nabi Muhammad SAW perlu dan wajib untuk diteladani. Muhammad SAW seperti sosok sempurna, cerminan Al-Quran yang hadir di tengah-tengah umat manusia dengan kabar gembira. Yang ketiga, kecintaan kepada utusan Allah harus melampaui kecintaan kita kepada segala-galanya. Jadi daripada kita cinta kepada doi kita gitu kan, daripada kita cinta kepada cewek, lebih baik cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena kalau kita sudah cinta Nabi Muhammad, itu jaminannya itu pasti ada. Sedangkan ini, kalau kita cinta kepada manusia, kepada umatnya Nabi Muhammad, itu yang pertama kita masih belum tahu gitu kan, apakah cinta kita diterima atau tidak, apakah kita dibuat sedih apa tidak. Dan yang saya lihat itu kalau kita menaruh cinta kepada umatnya Nabi Muhammad, itu rata-rata kita sedih, sama aja senang, tapi ujung-ujungnya juga sedih. Nah, nggak apa-apa cinta kepada umat manusia, tapi lebih utamakan kita kepada Nabi. Ini tuh. Jadi kalau cinta, soalnya kalau cinta kepada manusia gitu, juga ya, menyakitkan gitu ya kak ya. Iya, nggak menyakitkan, kita diambang gitu. Oke. Antara Pengalaman, mungkin Kak Rojul pengalaman seperti itu. Enggak, kalau saya ada sih pengalaman kayak itu, tapi ternyata gini ya cinta terhadap makhluknya Allah itu, terhadap umatnya Nabi Muhammad itu gini. Jadi kita yang berjuang sakit-sakitan, dan hasilnya juga sakit gitu. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita berjuang dengan apa ya, melawan semua hawa nafsu kita, itu jaminannya itu ada akhirat, kita akan diberi syafaat. Apalagi kalau kita berjuang mati-matian, jawabannya simple, jurusannya biasanya perempuan selalu menang gitu ya. Iya, perempuan selalu menang gitu. Ya, makanya itu. Kalau kita menaruh cinta kepada Nabi Muhammad, itu nggak ada kayak gitu, sudah pasti diterima. Syafaat Rasulullah itu sudah dijamin nggak ya? Iya, sudah dijamin. Jadi tergantung kita. Sedikit cerita sih mengenai sholawat. Dulu, nggak dulu, kemarin baru saya hadir, diundang dalam acara Maulid Nabi, tapi pakai bahasa daring. Kan saya panggil grup kita. Nah, waktu mahalul qiyam itu terdapat apa ya? Saya ini entah mengapa tiba-tiba mengeluarkan air mata, tapi setetes. Hebatnya mahalul. Dan saya di situ, ya Rasulullah, aku berharap syafaat, berilah hambamu ini syafaat kelak di hari kiamat. Jadi ketika membaca mahalul qiyam itu kan, kalau mahalul qiyam itu kata orang itu, siapa tahu Nabi Muhammad datang pada waktu mahalul qiyam. Jadi kalau pembacaan mahalul qiyam usahakan dibaca dengan khusyuk, dengan hati yang ikhlas. Jadi, nanti rasanya itu ada sendiri, feel-nya itu ada sendiri. Jadi seperti itu hebatnya sholawat. Iya, jadi betapa indahnya kak ya, kayak Iya, mengingat-ingat gitu. Padahal juga kan kita kan nggak tahu sosok Rasulullah itu gimana gitu. Iya, kita nggak tahu, tapi seakan-akan kita ini apa ya, rasa cinta kita itu sudah ada gitu. Apalagi kalau kita berjumpa dengan beliau, wallahu a'lam. Iya kak. Kan melihat zaman sekarang ada lagu kayak lagu-lagu yang sekarang hit, lagu-lagu yang sekarang hit, daripada kita menghafalkan lirik lagu tersebut, alangkah indahnya kalau kita ganti dengan bersolawat. Ini terutama pada diri saya sendiri sih. Saya ini lagi meningkatkan
sholawat saya kepada semoga saya bisa rutin, bisa apa ya, bisa dengan hati yang ikhlas. Jadi seperti itu. Lah, supaya kita dapat syafaat besok di hari. Jadi pesan saya sih simpel, perbanyak sholawat. Sholawat ala Muhammad itu cukup. Iya, Baca Kak. Keadaan sih di zaman sekarang itu sangat miris juga, Kak, ya. Sholawat iya ya sangat. hafal, tapi lagu-lagu TikTok, IG Nah, itu hafal banget DJ loh DJ anak-anak itu sekarang itu. hafal semua. Bahkan saya itu Ya heran Allah. ya. Kan saya ada TPK nih di rumah. Nah, waktu saya mengajar, anak-anak itu lagi nyanyi-nyanyi pasti lagu apa? Macarena itu loh. Macarena kayak gitu. Itu Iya. sambil goyang, itu saya lihat, Masya Allah, ayo ngaji nak. Saya gitu. Ayo ngaji do, ayo ngaji le. Jadi pas gitu. Jadi usia berapa itu? Kelas 1 itu usia berapa? 12 berapa? 12. Kelas 1 SD itu sudah hafal lagu di TikTok. Itu di lagu-lagu seperti itu kan eman Iya. gitu. Masih kecil. Kan alangkah baiknya dia ditanam-tanam apa ya? Ditanam kebaikan. Otak sangat miris. Ya, peran kita juga sebagai kakak-kakak atau sebagai mahasiswa juga ya, Kak. Jadi kayak Iya, membantu membantu para adik-adik kita generasi muda untuk tetap di jalan arah yang ya. benar gitu ya, Kak, ya. Kan kalau ingin ingin apa ya, mendengarkan sih nggak apa-apa. Yang buat masalah itu kalau kita terlalu berlebihan. Kalau kita terlalu berlebihan itu intinya nggak baik. Jadi, oh ini lagu udah enak didengar, ya enak aja gitu. Nggak usah sampai dihafalin terus sampai setiap hari nyanyi itu, aduh, itu ujungnya tambah kita yang kena sindrom. Ya, ya soalnya pengalaman juga adik saya sendiri di rumah gitu. Disuruh-suruh bilangnya kan si gitu. Ya, Tapi lihatnya TikTok, scroll TikTok gitu ya Allah. iya, aslinya nggak apa-apa coba. Kan itu sebagai hiburan ya. Kan Iya. manusia kan namanya manusia itu butuh hiburan. Jadi kayak seperti itu nggak apa-apa. Tapi tidak usah terlalu berlebihan. Jadi cukupnya saja. Ya, siap-siap. Seperti Seru banget ya, Kak, ngobrol-ngobrol sama Kak Rojul ini. itu. Ya. Nah, seru sih. Semoga saja bisa diberi kesempatan untuk bertemu offline gitu, diskusi bareng. Nanti. Sampean ini asli mana? Kalau boleh tahu. Asli Surabaya, Surabaya mana? Jagalan, Penele. Oh, berarti deketnya bakso Jagalan. Ya, bakso Jagalan itu. Saya biasanya di situ kalau Ya, malam sama ya. keluarga. Siap-siap. Terima kasih ya, Kak, untuk ngobrol-ngobrol malam ini. Ya. Kesimpulannya untuk apa tuh Rembuk Podcast dengan Kak Rojul malam hari ini yaitu Maulid Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cara kita berpartisipasi untuk kelahiran orang yang paling mulia di muka bumi ini. Pelaksanaan di Maulid Nabi itu kita isi dengan acara-acara yang keagamaan yang memberikan eksistensi untuk mengingat dan meneladani Rasulullah SAW. Nah, bagaimana juga kita harus meneladani Rasulullah dengan akhlak-akhlak yang mulia seperti kejujuran, berprasangka baik, atau tidak mengikut urusan orang lain seperti yang disampaikan oleh Kak Rojul. Nah, dan bagi kalian Sobat Rembuk Podcast, jangan lupa untuk terus mendengarkan episode kami selanjutnya hanya di Rembuk Podcast. Kalian bisa mendengarkan podcast kami di YouTube Hima Prodi MD, dan jangan lupa share, like, comment, and subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Biar nggak ketinggalan bincang kita dengan para narasumber hebat selanjutnya.
Dan bagi kalian yang ingin kirim saran dan kritik bisa DM di Instagram Himaprodi MD atau bisa juga di kolom komentar. Terima kasih ya Kak Rojul. Ya, Mungkin ada sepatah kata terakhir gitu yang disampaikan kepada teman-teman. saya rasa cukup sih itu saja. Dan Oke. saya mohon maaf apabila tadi yang saya katakan tidak sesuai atau ada salah katanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, Kak Rojul. Terima kasih ya Kak Rojul waktunya. Ya, sama-sama. Akhir kata, aku Ababil Firdaus Ramadan dan Kak Rojul pamit. Terima kasih kami ucapkan bagi pendengar setia Rembuk Podcast, Manajemen Dakwah Winsa, we are the leaders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rojul.